Di mana kau nyatakan cinta. Jadi di bulan itu juga kamu menyatakan. Dia keluar pakai apa coba? Tarik kipas. Kipas yang di bawah apa? Kipas angin. Gak ada yang tahu kan? Gimana Mas Ebit sebenarnya kata-kata dan syairnya, liriknya itu sangat berarti yang mendalam sekali. Kayak misalnya kan, tanyakan pada rumput yang bergoyang. Bahwa di dunia saya bersama. Semoga Allah memberikan tempat kami di surga juga bersama. Amin, amin, amin. Hari ini hari yang sangat indah dan bahagia buat saya. Karena apa? Hari ini saya bisa ada waktu untuk mewawancarai kakak saya tercinta, Mbak Yayu, yang tentunya sangat sulit dapat waktunya. Apalagi pasangannya, siapa lagi yang nggak kenal Mas Ebit GAD. Jarang banget, kayaknya nggak pernah deh ada orang dapat kesempatan untuk bisa mewawancarai Mas Ebit GAD. Belum pernah ya? Belum diobral. Belum. Nah, nggak ada yang tahu kan gimana Mas Ebit sebenarnya. Orangnya itu kan orang pikir, wah pasti angker, nggak pernah bercanda. Ternyata tukang bercanda, apalagi istrinya. Ini badut keluarga kami, Mbak Yayu ya. Jangan gitu. Kalau nggak ada Mbak Yayu, kalau nggak ada Mbak Yayu nggak lucu. Dari kecil, saya boleh ceritain nggak nih ya? Apa sih? Ketika saya kecil, kalau main lucu-lucuan, Jangan. bukan yang itu, bukan yang jorok. Main lucu-lucuan. Ayo, nggak boleh pada ketawa ya. Ketawa kalian jadi. Dia keluar pakai apa coba? Tarik kipas. Kipas yang di bawah apa? Kipas angin. Siapa yang nggak ngakak, Mas? Pasti kita ketawa. Ya udah kita ketawa, nggak ngakak kita. Ayo jadi semua, jadi gantian. Kita jadi dong gantian yang ngelucu. Nggak ada yang lucu, Mas. Nggak ketawa-ketawa sampai dia, udah, kalian duduk. Sekarang giliran Mbak Yayu ngelucu. Begitu dia ngomong bilang ngelucu, saya ngumpet dulu, tunggu dulu, saya mau ketawa dulu, ngakak dulu supaya kuat gitu kan. Kita semua pada ngekek dulu, ada apa sih orang belum ngelucu udah pada ketawa. Jadi gitu, Mbak Gu ini orangnya pinter banget, ngebodor. Mas Ebit aja ya kalau lagi dulu nih Mbak Yayu suka cerita, ih kalau Mas Ebit lagi misalnya kesel sama aku, aja aku nyanyiin dung tek dung tek. Ya nggak Mas? Iya deh. Jadi katanya Mas Ebit gimana? Aku mau marah, istriku langsung ngebadut kan, dung tek dung tek, ya udah ketawa deh semua jadinya. Itulah, inget dong. Itulah pasangan Mbak Yayu dan Mas Ebit. Tunggu penjelasan dan cerita selanjutnya di YouTube channel saya, I Sugianto New TV Channel.
happy people, bahwa kakak saya, Mbak Yayu ini juga pinter sekali menciptakan lagu. Kita bisa tanyakan langsung ke Mbak Yayu berapa lagu yang diciptakan, dan mungkin karena itulah anak-anak mereka semua berbakat di bidang seni. Hai Mbak. Betul. Iya kan? Dulu masa lalu. Masa lalu. Enggak. Dan ceritain dong, berapa lagu Mbak Yayu dulu? Nggak banyak, Gak banyak, berapa lagu? 5 ada? 10. Oh 10 lagu. Dan salah satunya Sama saya. Cie. Saya 11. Tuh kan? Apa nggak ada yang tahu kan Mas Ebit itu orangnya tukang bercanda juga. Enggak, itu serius itu. Itu serius ya. Jadi Mbak Yayu tuh dulu kalau nyiptain lagu dia selalu saya yang menyanyikan. Saya, Ani, pokoknya sekeluarga. Dan kita kalau dipanggil Mbak Yayu dengan intro lagu di rumah, ya nggak Mbak? Iya. Kayak dia udah main intronya lagu, misalnya saya tahu nih Desember ya. Dia main piano terus langsung saya keluar kamar langsung Desember di bulan suci. Kasihan dia loh. Soalnya lagu Desember itu pasti ada cerita masa lalu sebelum Mas Ebit. Ting tong. Desember, yes, di bulan suci. Ku mengenalmu, di mana kau nyatakan cinta, cinta suci abadi. Nah itu kasih, di mana kau lupakan janjimu dulu. Itu Apanya di mana sih tadi? D minor, D minor. Desember di bulan suci, di waktu tuh. Nah, mengenalmu, di mana engkau nyatakan cinta, cinta suci abadi. Kasih, di mana kau berada, lupakan gitu. Janjimu dulu. Enggak. Nah, ya lu. Walaupun engkau Apa? na. Oh, tapi itu udah cukup, itu udah depannya udah cukup. Nanti kita cut sampai depan aja. Ya kan Mel? Dari depan aja. Desember. Nggak pernah ngasih tahu saya soal Di lagu bulan. rahasia. Di waktu ku mengenalmu, di mana engkau nyatakan cinta, cinta suci abadi. Kasih, di mana kau berada, lupakan janjimu dulu. Walaupun engkau
Udah sampai situ aja. Tapi Mas Ebi tuh orangnya sangat bijak. Aduh, kayaknya idaman sekeluarga kita semua ya. Bagaimana mengayomi kita Paling tidak adik-adiknya. di depan ini ya, saya pura-pura nggak marah. Awas nih. Jadi lagunya kan Desember di bulan suci, di waktu ku mengenalmu, di mana engkau nyatakan cinta. Kenalnya cinta Desember rupanya. suci abadi. Jadi di bulan itu juga kamu menyatakan. Itu, dan ada lagu yang saya rekam di album saya pertama di Jackson Record, judulnya Pemuda Angku. Kulihat lagi, Caca ya dia ya, gitu lagunya. Enak gak Mas? Enak. Terus jadi Mbak Yayu bisa ciptain lagu, dan Mas Ebi gimana? Sehat. Gimana dong, Ma? Iya, udah pasti saya sangat bahagia dapat istri seperti dia ini. Nggak ada duanya. Nggak ada Kan duanya. itu sudah saya buktikan dengan saya tetap menjaga perjalanan cinta saya dengan istri saya ini. 39 tahun ya. Saling setia, saling mengisi, saling berbagi, saling menyayang, segala-galanya deh. Jadi The best. mungkin dalam perjalanannya kita menemukan satu energi yang nggak berhenti. Saya hari ini, belakang ini sangat bahagia. Jadi saya punya beberapa tingkatan kebahagiaan yang hampir mencapai puncaknya, salah satunya karena dia sehat pulih Alhamdulillah. kembali dari Iya. sakit. Kan istri saya kebetulan beberapa waktu yang lalu, boleh ya, Boleh. sakit, ada dong. tumor di kepalanya. Jadi orang kalau membayangkan ada tumor di kepala, rasanya habis harapan kita. Tapi saya tetap sayang, saya tetap menjaga, saya tetap merawat, saya tetap memberikan kasih saya sepenuh hati. Alhamdulillah tuh, dan saya tetap berdoa memohon semoga penyakit yang diderita ini bisa dipulihkan, bisa disembuhkan dengan mudah. Dan alhamdulillah Tuhan kasih. Iya. Saya juga istri saya ikut begitu, bangga, bahagia Mas. ya, tersembuhkan. Kakak alhamdulillah. saya mempunyai pendamping seperti Mas Ebit. Rasanya kita semua ya satu keluarga mengagumi pasangan ini. Iya. Terima kasih. Benar, karena apa? Kan sudah terbukti bisa melewati perjalanan dan perjalanan dan cobaan dalam rumah tangga ya, Mas. Iya, iya. Alhamdulillah kita semua berharap ya bisa mengikuti Mas Ebit dan Mbak Yayu. Amin. Mohon insya Allah. doanya. Terus cerita dong, anak-anak kok ini kayaknya berbakat semua ya, Mas ya? Mungkin orang tidak menduga bahwa istri saya ini punya bakat bikin lagu ya, seperti yang Iya. diceritakan Is tadi, dan juga punya kepekaan kemanusiaan yang tinggi. Jadi Amin. rasanya rasanya dia juga mewariskan Bakat ya ke anak-anak. kepekaan itu ke anak-anak gitu. Maksudnya bisa aja kan bakatnya juga lebih banyak ke Mas Ebit gitu. Enggak juga, karena saya lihat saya kan lebih saya Puitis. tumbuh dari ilalang liar gitu. Nah, tapi kalau dia jelas ada bakat musik, pernah belajar main piano, pernah membuat lagu yang dengan notasi yang Pop ya. standar, artinya difahami oleh genre musik. Rasanya itu lebih mudah menurun daripada Gitu yang ya? seperti saya meletup gitu. Mas Ebit emang mengarahkan anak-anak nggak sih untuk mengikuti jejak bakat ayahnya gitu? Enggak. Atau Enggak. karir ayahnya?
Enggak. Saya cenderung melarang malah sebenarnya. Masa? Anak-anak ini kan saya usahakan pada awal waktu muda masih anak-anak ya, saya sekolahkan mereka dengan upaya yang mendapatkan tingkatan pendidikan terbaik, tertinggi, maksimal gitu. Tujuan saya justru sebenarnya adalah supaya mereka tidak terlalu fokus terhadap keinginan mereka meniru bapaknya gitu. Karena saya merasa bahwa apa yang saya lakukan ini sulit dipelajari. Artinya saya mendapatkan itu juga bukan dari belajar, tapi mendapatkan gitu. Nah sekarang saya juga tidak mampu memberikan itu kepada anak-anak saya. Jadi saya memaksa mereka untuk menjadi diri mereka sendiri. Kalau kamu mau jadi penyanyi katakanlah, atau jadi pencipta lagu, harus jadi diri kamu sendiri, jangan niru saya, karena saya pasti tidak bisa mengajarkan. Bukan tidak mau, tapi memang tidak punya polanya. Nah sekarang ternyata alhamdulillah Tuhan punya cara sendiri untuk ya mereka mempunyai bakat dari ibunya dan mungkin sedikit dari saya. Kemudian mereka kayaknya punya naluri yang ya genetikal mungkin ya, boleh dibilang itu. Dan itu tidak bisa dicegah ternyata. Jadi saya perjuangkan supaya mereka janganlah itu sekolah aja kayak ya Ayas misalnya kan IT sudah, tapi tetap aja ngeband, main musik ya. Terus kalau yang sudah serius Adera ya, Adera serius ya sudah saya support, saya dukung. Tapi dukungan saya juga bukan dukungan yang membabi buta. Pak, kenapa saya nggak boleh? Lu siapa yang melarang? Silakan. Akhirnya dia mengambil, kan sudah kerja sebenarnya tadinya. Tapi begitu dia putuskan ingin ke dunia nyanyi, ya silakan aja. Akhirnya bersedia menyanyikan, Adera bersedia menyanyikan lagu Mas Ebit, berduet dan keren banget. Mengalir begitu aja. Jadi saya tidak menolak juga. Nggak ada sebenarnya saya tidak izinkan anak saya nyeluit, enggak, bukan seperti itu. Saya meminta kepada anak-anak itu, kalau kamu mau jadi penyanyi atau kamu mau menyanyi, ya belajar nyanyi yang benar. Jadilah penyanyi yang baik, punya identitas, punya karakter. Identitas. Nah setelah kamu punya, saya kepengen nyanyi sama kamu nanti. Gitu. Oh, lagu keren, saya keren. pengen kamu nyanyiin. Tapi kalau kamu nggak menunjukkan sesuatu, ya saya perlakukan ke orang lain. Saya anggap lagu ini hanya untuk saya. Gitu. Ada lagi, mungkin banyak orang yang tidak tahu Mas Ebit itu, kalau boleh dibilang sangat sulit diminta lagunya, sangat sulit. Tapi saya menghargai sekali keputusannya. Walaupun nilainya sangat tinggi, itu tidak mengalahkan keinginan dia untuk menolak. Nah, boleh nggak sih Mas, alasannya pengen tahu tuh, kenapa ya Mas? Biasanya orang kan, ya maksudnya kan dibeli lagunya, terus bisa orang nyanyiin gitu kan, happy, terus kita dapat imbalan yang sangat besar gitu loh Mas. Saya merasa sombong gitu. Masih. Karena Mbak Yayu kan yang jadi korbannya. Korban. Ditawar sini saya nggak mau. Itu kenapa ditawar? Jadi gini, mungkin orang tidak memahami apa yang terlintas di dalam lagu itu pikiran gitu. saya, bahwa lagu-lagu itu lahir ya gitu. Saya merasa lagu itu lahir, jadi bukan saya buat sebenarnya. Ih, merinding aku Mas. Pada saat lagu-lagu yang lahir itu kemudian. Kenapa Mas saya merasa, bilang lahir? Apa? Karena perlu ilham? Enggak, karena saya memang bukan tukang membuat gitu loh. Artinya saya tidak punya latar belakang pendidikan musik, tidak bergaul dengan musisi juga tidak.
Jadi artinya lagu saya itu lahir dari apa ya, proses intuisi, proses apa ya, Pemikiran yang dalam. ya, dia lahir begitu saja gitu. Jadi kadang-kadang mungkin secara musikal dia tidak musikal tapi unik gitu. Melodinya unik jadi orang suka, bisa juga. Tapi memang Yang terutama apa Mas? Kata-kata dan syairnya, liriknya itu Ya. sangat berarti yang mendalam sekali. Kayak misalnya kan tanyakan pada rumput yang bergoyang. nah, Orang itu itu makanya saya bilang kalimat-kalimat seperti itu kan saya tidak bisa membuatnya dengan cara seperti apa ya, tukang merangkai kata, tapi itu lahir menurut saya. Diturunkan Itu kayaknya. lahir. kayak diturunkan ya, Mas ya. Saya nggak bisa bilang begitu, nanti terlalu tinggi kasar saya. Tapi aku merinding. Tapi bahwa saya tidak apa Gifted. merancang itu, makanya saya katakan tadi bahwa saya tidak akan bisa mengajarkan ini pada anak-anak saya atau pada siapapun. Nah, dalam konteks itu, makanya saya punya penghargaan lebih dibandingkan orang menghargai karya saya. Saya sendiri merasa saya ini sudah dipercaya untuk melahirkan karya-karya yang menurut saya kadang-kadang punya pesan yang positif, dan pesan positif itu kan pada ujungnya nanti bisa menjadi ibadah bagi kita, bagi orang yang mendengarkan. Nah, saya sangat khawatir bahwa karya saya diekspresikan dengan keliru. Itu sebenarnya awalnya. Kalau sampai itu terjadi, mungkin saya akan merasa sangat kecewa, meskipun saya secara material mungkin dapat bayarannya lebih. Tapi ya itu bisa saja keliru buat orang lain, tapi bagi saya itu adalah keputusan yang benar. Iya, saya akhirnya menghargai dan justru angkat topi sih Mas. Maksudnya rasanya keindahan lebih tidak ternilai ketika itu tidak ada nilainya. Suatu hasil karya akan lebih indah ketika tidak bisa dinilai harganya gitu. Menurut Ya, saya mungkin apa namanya, tidak value itu pasti ada ya, tapi orang mengukurnya mungkin tidak bermacam-macam. Ada yang mengukurnya dengan materi, ada yang mengukurnya dengan spirit, ada yang mengukurnya dengan berbagai hal gitu. Itu Mas Ewit boleh tahu nggak sih kapan ketika dapat ilham itu, atau kapan lagi enaknya mencipta? Apa habis sholat subuh atau apa gimana gitu? Kok sangat spiritual gitu? Kamar mandi ya. Kamar mandi. Enggak, jadi ya itu seperti yang saya bilang tadi, saya juga nggak bisa menjelaskan tiba-tiba datang gitu ini kapan dan bagaimana, itu rasanya absurd juga kalau saya jelaskan. Melodinya gitu. Kalau saya jelaskan, saya nulis biasanya kalau lagi bangun tidur, habis bangun tidur atau apa, itu bagi saya itu absurd, karena memang proses itu sendiri tidak seperti itu. Artinya saya tidak merasakan itu, kembali ke olah fisik kan. Artinya menurut saya yang terjadi adalah ada semacam stimulasi mungkin di otak atau di kepala saya yang kemudian menggerakkan seluruh energi dari tubuh saya mungkin, dan kemudian ya pada saat itu nulis, kemudian saya coba selesaikan, karena semua lirik dulu ya? Lirik dulu saya coba selesaikan, kemudian mungkin agak berlebihan, tapi pada saat saya menyanyikannya nanti bisa dikoreksi. Jadi misalnya ada yang terlalu panjang dipendekkan, tapi tetap substansinya tidak berubah, dan tujuan dari
pada saat saya menangkap sesuatu itu tetap saya pelihara utuh gitu. Jadi kalau ditanya pada waktu apa sih, nggak tahu. Kapan saja bisa. Kapan aja bisa ya? Kapan aja bisa. Tapi selalu ketika memegang gitar. Ya umumnya karena yang saya pahami alat musik itu gitar aja secara baik gitu ya, terbata-bata, tidak fluent gitu. Jadi ya gitar aja. Ini yang diwawancara kan Bayayu. Iya, tapi keren banget soalnya itu. Itu udah nggak usah kita ceritain lagi, penyanyi yang sangat terkenal, kebanggaan saya, lagunya keren-keren dan beda sama papanya. Itu ya. Itu yang keren di situ. Yang keren di situ, ya kan. Terus Yaya anaknya pinter, udah jadi hippie ya kalau nggak salah ya. Dia jabatannya sangat tinggi di satu perusahaan asing. Ketiga, si Bontot yang baru mulai Segara Banyu Bening. Namanya aku inget karena keren banget, Segara Banyu Bening. Dia kepingin mencari peluang untuk suaranya dikenal gitu. Jadi nyanyi lagu orang, beberapa lagu. Tapi pada dasarnya dia mencipta lagu sendiri. Biasa kalau ibu-ibu suka gitu, si bontot ya. Jadi mereka itu kebanggaan semua, ya, keluarga bahagia. Kata terakhir dari Mas Ebit yang sangat menyentuh hati saya. Aduh, kalau saya ceritain, tenang, bahagia, ikut bahagia bahwa Mbak Yayu itu bukan istri saya. Mbak Yayu itu adalah anak saya. Anak kelima ya Pak. Anak kelima. Jadi istri bisa berpisah, tapi kalau anak tidak bisa berpisah. Jadi istri juga, tapi istri jadi, juga. Statement saya kira-kira dia bukan hanya istri, tapi juga sudah jadi anak saya. Nah, anak saya yang paling manja. anak paling manja. Iya. Aduh, kalau diceritain ya, bagaimana Mas Ebit mencintai istrinya, bisa nangis, beneran. Jadi bangun tidur, Mama makan apa? Aku mau ini, atau Mama mau ini, gitu. Setiap hari. Dan istrinya dijaga banget. Kalau bergerak sedikit, Mama sehat, gitu. Aduh. Itu overprotective sebenarnya. Iya. Kalau dalam upaya untuk supaya dia menyayangi, itu berbahaya juga karena merasa terkungkung kan. Tapi kelihatannya itu saya menikmati itu gitu. Jadi kalau saya urusin, saya manjain, dia tambah seneng, ya udah. Seneng dong. Kalau dia tambah seneng kan saya seneng juga. Karena prinsipnya buat saya itu, apalagi di usia saya sekarang, saya kepengen mengakhiri hidup saya berdua dengan istri dan anak-anak keturunan saya kelak itu dalam keadaan bahagia. Amin, amin ya rabbal. Sejahtera juga, jangan amin ya rabbal alamin. Sejahtera dan ya sehat walafiat, dan alhamdulillah Tuhan memberi peluang kedua terhadap istri saya. Sembuh ya Pak. Sembuh, sehat walafiat. Amin, itu amin. Kebahagiaan terbesar saya di penghujung umur saya. Artinya saya kan sekarang sudah 67 ya. Itu ya usia sudah tapi kayak 40. Jadi mudah-mudahan alhamdulillah sampai hari ini kita sehat, masih bangun pagi, saling sholat menyayangi bersama ya Mas. Jamaah selalu. Dan saya sih tidak ingin jumawa ya, tidak ingin tinggi hati dengan kondisi itu. Saya pikir itu buat saya berkah yang luar biasa. Karena kayaknya manusia semua menginginkan kebahagiaan, ketentraman, kedamaian. Semuanya ingin itu dengan caranya masing-masing ya, dan dengan ukurannya masing-masing. Nah, saya merasa ukuran kebahagiaan yang ingin saya raih itu rasanya sudah dekat gitu. Artinya alhamdulillah saya bisa menjaga itu dan perlahan mencapai tingkatan kebahagiaan.
kan ukurannya seperti yang tadi saya bilang itu beda-beda. Jadi orang bisa aja dengan tingkat tertentu sudah bahagia, atau nggak bahagia karena nggak pernah tercapai tingkatnya terlalu tinggi. Nah, saya merasa sudah nyaris gitu, karena kita manusia tentu banyak sekali kekurangannya. Jadi kita berusaha menyiasati kekurangan itu dengan saling memberikan yang terbaik. Kita saling menjaga, saling mengingatkan gitu. Iya. Sekarang Mbak Yayu dong. Setiap Mbak Yayu ulang tahun selalu dikirimkan puisi yang membuat kita sekeluarga meneteskan air mata. Karena Mbak Yayu bersedia sharing puisi itu. Nanti ada deh di YouTube ini. Kata-katanya sangat indah dan menginspirasi bagaimana seorang suami menyayangi, menjaga, merawat cinta itu. Aduh keren banget ya. Menurut aku tuh itu adalah anugerah ya dari Allah. Setiap orang mempunyai rezekinya masing-masing dan kita patut bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita. Ketika saya melihat mbak saya ini bahagia gitu ya, kok hati ini juga bahagia banget. Amin. Mbaknya dijaga, mbaknya disayangi, mbaknya itu dirawat cintanya sampai akhir hayat. Dan Mas Ebit bilang, saya ingin kita bersebelahan di kuburan nanti. Sedih banget nggak sih, saya Manani sampai terharu. Ini agak hati-hati, maksud saya statement itu memang statement yang muncul dari hati nurani saya, tapi orang bisa saja menafsirkan itu sebagai sesuatu yang mendahului kehendak Tuhan. Jadi buat saya itu adalah keinginan saja. Kalau Tuhan menghendaki itu terwujud, maka saya akan sangat bahagia. Tapi kalau tidak, itu bukan urusan saya. Saya serahkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa kita atau saya dan istri saya berupaya semaksimal mungkin untuk bercita-cita bahwa di dunia saya bersama. Semoga Allah memberikan tempat kami di surga juga bersama. Amin. Itu hanya cita-cita, tapi Tuhanlah yang berhak menetapkan. Iya. Mbak Yayu kenapa nangis? Sedih. Itu ini. Saya anggap itu sesuatu yang baik, artinya dia mudah tersentuh oleh hal-hal yang yang menurutnya bisa menyentuh hatinya. Ya sama. Itu positif, selalu positif. Selalu positif ya. Mas Ebit, Mbak Yayu, terima kasih banyak waktunya, kata-katanya dan semua yang menginspirasi kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dicontoh oleh semuanya. Yang baik dicontoh, yang jelek jangan. Amin. Mbakku, selamat berbahagia. Terima kasih. Mbak adalah kebanggaan kita ya, mendapatkan, kalau saya bilang Mbak sudah mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat insya Allah. Amin. Anak-anak yang sangat menyayangi mamanya, suaminya sangat menyayangi mamanya, semuanya berkecukupan lahir batin. Happy people, kita sudahi. Terima kasih. Boleh saya mohon doa? Oh boleh. Saya silakan. minta didoakan supaya perjalanan cinta saya dengan istri saya mendapat ridho dari Allah. Amin. Sehingga tidak ada hambatan sampai saya bisa menyelesaikannya, dan istri saya juga tetap setia mendampingi saya sampai akhir hayat. Tuhan menetapkan batas akhir perjalanan hidup kami. Terima kasih doanya ya. Amin.
Amin, amin ya robbal alamin. Tentu kita semua berharap Mas Ebit sehat karena diharapkan terus hasil karyanya yang selalu memberikan hal yang positif dan mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita sudahi. Jangan lupa terus nonton YouTube channel saya Iis Sugianto New TV. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman. Bye.